Banyak banget lantainya. Bahkan ruang belajarnya juga cantik banget. Nah itu, si mesum, si narsis itu. Kelly pasang foto dirinya sendiri. Tapi fotonya terbalik. Pasti foto bareng pacarnya. Akan kulihat nanti, bagaimana kamu bohong padaku. Masa sih? Belum selesai juga. Ada jahe hangat sama Coca-Cola di meja. Minum selagi masih hangat. Kamu yang buat? Atau siapa lagi? Pasti ada racun di dalamnya. Ini gak gratis loh. Ada pulpen sama kertas di sampingnya. Tulis sendiri surat utangnya. Sudah kuduga, kamu nggak segitu baiknya. Aku yang tulis. Harus tulis apa? Tulis saja, kamu berutang mandi sama aku. Sama jahe Coca-Cola itu. Totalnya 500 yuan. 500 yuan? 500 yuan cuma buat mandi. Dengan jahe dikit. Sama sekaleng Coca-Cola jelek. Kamu sendiri yang bilang. Ini rumah mewah. Bukan rumah biasa. Harganya pasti beda dong di sini. Nggak perlu mahal juga sih. Cuma karena rumahnya mewah. Kamu malah merampok aku. Aku nggak minum. Emang kenapa? Lagi lihat apa? Apaan? Ada yang lihat, udah lihat. Sekarang nutup-nutup, buat apa? Tutup mata kamu. Aku ingetin, ini rumahku. Emang kenapa kamu? Kamu nggak bisa lihat sembarangan. Cowok-cowok sendirian di kamar. Ya aku bisa lakukan apa saja. Tapi jangan khawatir. Kali ini gak kukenain biaya. Dasar mesum, nggak tahu malu. Bajuku mana? Aku mau pulang. Lagi di pengering. Ambil. Aku mau pulang. Mungkinkah kamu tidak sungguh-sungguh dengan ucapanmu? Dan hanya berpura-pura susah didapat? Aku peringatkan kamu, Lusimpu. Kalau kamu lagi aku dengan kata itu, aku akan langsung telepon polisi. Telepon polisi? Oke. Aku pinjamkan HP-ku. Nanti saat polisi datang, aku akan bilang. Ada cewek muda ini masuk paksa pakai baju tipis. Coba godaku tapi gagal, lalu mulai membahas aku. Menurutmu polisi akan percaya siapa? Tenang dulu. Tarik napas dalam-dalam. Nggak worth it marahin si mesum ini. Tenang. Sebenarnya kamu mau apa sih? Kamu parno banget. Minum jahe cola ini terus pergi sana. Kamu kenapa sih? Makasih udah datang. Dadah. Sampai ketemu lagi. Aku tahu ini. Kamu kenal? Diam, jangan gerak. Diam. Dadah. Kakakmu ngapain di sini? Kakakmu nggak pulang? Dan sekarang dengan senang hati kami sambut Wakil Presiden Senior dari Jayuan, Bapak Kue. Halo. Halo Anhua. Oh
mikirin apa sih, Ino? Kamu mikirin apa sampai melamun gitu? Aku mikirin apa? Kamu bilang apa barusan? Kamu melamun. Jatuh cinta ya? Jangan ngasih jimat buruk. Dulu single disebut jomblo atau perawan tua, melambangkan kegagalan dan kekecewaan. Tapi sekarang beda. Pernikahan bukan lagi kewajiban. Jomblo naik kelas jadi lajang berkualitas. Untuk yang sudah pasti single, termasuk yang belum nikah dan yang cerai. Apa sih yang wanita cari dari pria? Penampilan, masa depan, atau harta? Mereka bingung apakah pilihannya sudah tepat. Bahkan takut kalau nanti cerai. Jadi beberapa dari mereka Memilih untuk tidak menikah. Ulasan yang bagus. Dulu kamu jadi host acara ini setiap hari. Dan kamu tonton setiap hari. Sehebat itu? Itu namanya mengamati situasi. Situasi apa? Penggantinya lumayan bagus. Dia terlihat lebih cantik akhir-akhir ini. Sangat menggoda. Kamu pakai look kamu. Buat hidup enak di sini. Kenapa gak biarin dia tunjukin diri? Khawatir dia gantikan kamu? Mimpi. Kamu tahu siapa aku? Host nomor 1 stasiun TV kota, Suyu. Ini bisnis yang kubangun bertahun-tahun. Gampang diganti. Jelas gak mungkin. Ada orang yang kuat di luar, lemah di dalam. Ini namanya apa? Diam-diam tenang di luar. Tapi sebenarnya gugup dalam. Kamu benar. Kamu harus. Aku gak turun. Kamu harus turun dari mobilku. Aku gak turun. Bos. Bilang, nomor ortu kamu berapa? Aku gak turun. Gak mungkin. Dia adik iparku. Jangan-jangan nona bodoh. Xiaoli, Nona bodoh. Benar kamu. siapa itu? Ini Jingu. Jingu? Kenapa nelpon aku? Dari HP Xiaoli? Sekarang kalian bareng? Kalian kenal? Sangat kenal. Ada yang bisa kubantu? Yah, kakakmu harus datang selamatin aku. Adik iparmu. Mau tidur sama aku. Dan ambil keperawanan saya. Halo? Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah... Kamu. Sayang, Apa yang mereka lakukan bersama sekarang? apa? Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi, dan aku harus pergi. Jika suatu hari kita berdua bisa benar-benar bersama selamanya, aku ingin kamu ingat. Aku hanya ingin cincin sederhana ini. Karena dalam pikiranku, aku tidak peduli apapun, kecuali kamu. Jika aku pergi suatu hari, Sinwo, apa yang kukatakan itu benar. Kamu harus percaya padaku. Wanita itu hanya mengincar uang. Dia bersamamu untuk mendukung pria lain. Wanita seperti ini tidak pantas bersamamu. Kamu tahu itu? Ibu, berhenti. Aku tidak percaya padamu. Itu tidak mungkin. Aku lapar, benarkah? Masih awal sekarang. Aku akan masak sesuatu untukmu. Baik. Aku
Aku tidak tahan melihatmu menderita. Apa yang kamu lihat? Ayo, cepat. Adalah mendoakanmu hidup bahagia diam-diam. Sino, dengarkan aku. Lepaskan aku. Sino, Sinyo. Kamu adalah satu-satunya harapan dan harapanku. Aku akan memberimu yang terbaik. Aku akan membuat hidupmu lebih baik dari siapapun. Jadi anak baik dan lupakan itu, oke? Lupakan apa? Ayah atau Mengging? Tidak. Aku tidak mau. Di sini? Sepertinya begitu. Bagaimana kamu bisa tahu? Kurasa begitu. Kenapa dia tinggal dengan orang mesum itu? Bangun. Jingu. Kamu sedang sangat sibuk. Lin Liu, kamu begitu terburu-buru untuk mendekati aku. Apakah kamu tinggal bersama sepumu? Iya. Bagaimana kamu tahu itu? Tahukah kamu, dia juga ada di rumah. Kita tidak ganggu dia, aku akan pergi sendiri. Selamat tinggal. Hati-hati. Tidak masalah. Kamu orang baik, ya? Orang yang baik. Nyonya bodoh, untuk apartemennya, diskon 20%. Diskon 20%. Pulang? Ayo pergi. Bagaimana bisa kamu mabuk sebanyak ini? Kenapa kamu minum bersama dia? Gadis itu terlalu sulit ditangani. Aku hampir kehilangan keperawananku. Dan dia bahkan mau menikahiku. Hati-hati. Hati-hati. Aku tidak tahu kenapa kamu minum banyak sekali. Aku masih bisa minum 1 botol lagi. Ya Tuhan, ada apa ini? Siapa ini? Tidak apa-apa, Bu. Dia mabuk saja. Jadi apa yang kamu lakukan tadi? Tidak apa-apa. Cepat tidur saja. Jangan khawatir. Silakan tidur. Ayo pergi. Kita bicarakan besok. Nanti besok, oke? Aku mau minum air. I care? Liu yang dermawan, apa tidak apa-apa jika kamu yang merawatnya? Tentu. Aku akan pergi sekarang. Hati-hati mengemudi. Selamat tinggal. Aku mau minum air. Kamu ada di dalam hatiku yang terdalam. Selamat pagi, Kak. Ini hidangan yang sangat banyak. Enak sekali. Ada apa?
Kak, kenapa kamu melihat-lihat saya? Kenapa dia yang mengantarmu pulang? Apakah ada masalah? Hanya beberapa hari saja. Kalian berdua sudah sangat mengenal satu sama lain. Aku tidak apa-apa. B bukan masalah besar. Aku lihat kamu tidak punya keterampilan lain. Selain menggoda cewek. Kita hanya teman. Artinya kita berteman tanpa alasan apapun. Hanya beberapa hari saja. Tapi kamu sudah mabuk dan berpelukan dengannya. Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Apakah kamu tahu siapa dia? Sudah aku katakan, dunia ini rumit. Kamu tidak boleh memikirkan segala sesuatunya terlalu sederhana. Terutama soal perempuan, dan apalagi dia. Kak, aku tidak peduli seberapa rumitnya. Bukan? Yang aku punya cuma kejujuran. Pikiran juga luas. B bagaimana ungkapannya? Biar hujan dan angin datang saja. Aku tetap orang yang bebas tanpa beban. Baiklah. Aku peringatkan, jauhi dia. Dia bukan orang baik. Dia mendekatimu ada alasannya. Kak, dia cuma mau membeli apartemen kita. Dan dapatkan diskon. Apa? Wanita yang pingsan di undian berhadiah. Dan dapatkan diskon itu adalah dia? Tidak Kak. Aku sudah berjanji. Yah Kak Aku tahu kamu tidak suka dia. Kamu selalu PK terhadap perempuan. Tapi sudah. Lama sekali. Kenapa kamu masih sangat keras terhadap dia? Memang aku keras terhadap dia. Siapa saja boleh, kecuali dia. Apa? Kak, kamu sudah berkata ya. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Itu karena aku tidak tahu kalau itu dia. Peduli apa? Aku sudah berjanji, jadi ini pasti akan tetap terjadi. Siapa bosnya di sini? Kamu sudah bekerja dengan komputer sejak pagi sekali. Lin, apakah kamu sedang jatuh cinta lewat internet? Apa? Aku sedang memeriksa akun J. Akun apa? Kamu ingin tahu berapa biaya perjalananku untukmu, kan? Anak tak tahu terima kasih. Ini masih pagi-pagi. Tak bisakah kamu bicara yang baik-baik? Siapa yang periksa itu? Aku sedang hitung cicilannya. Sudah kuhitung berulang kali. Harus dibayar selama 30 tahun. Kalau tidak, kita tak bisa makan setiap hari. Lin, bisakah kita batalkan saja belinya? Aku tak mau lihat kamu berhemat. Untuk apartemen itu, kalau harus dikecilkan seperti tawon, pinggangmu bisa patah. Anak perempuanku yang paling penting. Aku tak peduli harus berhemat. Harus kubeli meski tak sanggup bayar DP. Sudah kuputuskan. Harus kubeli apartemen sendiri. Jadi kamu akan nyaman tinggal di sana, kan? Astaga, itu anak perempuanku. Benar. Aku setuju. Aku harus kurangi jalan-jalan nanti. Kamu tetap jalan-jalan sesukamu. Itu tak ada hubungannya denganmu. Lin, gadis itu. Gadis di sofa. Yang kamu bawa pulang kemarin, siapa dia? Adik Xiao Qiang. Adik perempuan Xiao Qiang. Xiao Qiang? Kecilkan suara. Bukankah dia yang meninggalkanmu? Dan pergi ke Hong Kong? Apa maksudmu? Itu hanya adil. Bukan putus dengan damai. Itu namanya ditinggalkan. Tak ada yang namanya putus damai. Kecilkan suara. Kuberitahu kamu, gadis ini cuma bawa masalah. Dengar, Bu. Kamu harus berhenti menilai orang. Aku janji pada Xiao Qiang akan jaga dia. Aku bukan menilai. Oke, cukup. Aku pergi kerja. Dengar. Aku percayakan dia padamu. Bersikap baik padanya. Kenapa kamu percaya padaku? Kau tak takut aku akan melahapnya hidup-hidup? Mulutmu tak sebesar itu. Aku beritahu kau, begitu kau pergi, aku akan usir dia dari sini secepatnya. Tunggu saja, kau akan lihat. Tunggu saja. Bagaimana akhirnya di Wuxi? Intinya, tinggal kau yang memulai.
Apa maksudmu, intinya? Rencana konstruksi kita masih perlu direvisi. Dan harus ditinjau ulang. Segera setelah selesai, kita bisa langsung jalan. Suruh desainer kerja cepat. Jangan ditunda. Oke, aku paham. Pak Lu, ini rencana perbaikan. Yang ku coba buat di Wuxi. Coba lihat. Kalau sudah sesuai, akan ku sampaikan ke Departemen Desain untuk mulai draft. Ya, akan kulihat. Kalau ada masalah, kita rapat dan bahas. Baik, saya pamit dulu. Ya, saya mengerti. Sudah lihat model apartemen kami? Desainnya sempurna dan sangat praktis. Sudah lihat semua bloknya? Semua menghadap tenggara. Jadi sangat bagus dalam hal pencahayaan alami dan ventilasi. Silakan lewat sini. Apartemen ini semua 80 meter persegi, dengan struktur 2 kamar 1 ruang tamu. Tapi pasti bisa dianggap sebagai apartemen 2 kamar 2 ruang tamu. Terutama dari sudut ini. Ke tenggara ada taman pusat. Pemandangannya luar biasa. Apartemen lebih mahal di lantai atas? Tentu saja. Tapi kalau pilih unit ini, tak perlu tinggal di lantai tinggi, karena tak ada gedung tinggi di depannya yang memungkinkan pemandangan luas. Jadi itu yang termurah di lantai 1 atau 2? Aku perlu kamu bantu pilih 1. Terlalu rendah tinggal di lantai 1 atau 2. Kalau banyak orang di bawah, bakal ganggu. Saran aku pilih sekitar lantai 5. Gak mahal dan paling worth it. Lantai 5. Gimana kalau gini? Kalau kakakmu nggak bisa putuskan, dengerin aja dia. Dia nggak bakal bohongin kamu, apalagi aku di sini. Betul, masa ya aku bohongi teman bos sendiri? Oke, lantai 5 aja. Ayo kita tanda tangan kontrak. Ayo. Ini kontraknya Mbak, tolong bayar depositnya. Oke. Kok harganya semurah ini? Diskon 20%? Iya, aku kasih diskon 20% untuk yang ini. Pak Jin, ini mungkin nggak bisa. Kenapa? Pak Lu baru telepon. Katanya nggak ada diskon. Apa? B, buat aku juga? Iya. Apa? Ini gedung yang keluarga aku bangun. Tapi kamu nggak dengerin aku, ya? Nggak, bukan begitu. Kamu lihat, untuk prosedurnya memang butuh. Kupon yang tadi masih berlaku nggak? Itu boleh. Diskon 10% cukup. Tapi nggak ada yang lain. Gimana kalau aku cuma? Enggak. Kakakmu nggak usah ngomong apa-apa. Udah gitu aja. Ikut aku. Ayo. Pak Jin. Ada apa tadi? Jangan ikut campur. Kenapa kamu nggak pulang? Nanti aku telepon. Maksudku, kalau nggak bisa, saya ambil diskon 10% itu. Tidak. Kamu tidak akan. Saya bilang 20%, ya 20%. Saya bisa urus ini. Tahu tidak? Kenapa kamu tidak pulang saja? Saya akan telepon nanti. Tunggu saya. Tidak, sangat memalukan. Saya tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Tidak apa-apa. Itu tidak ada hubungannya. Kenapa kamu tidak pulang saja? 200, ayo pergi.
Ada apa? Kakak. Saya pikir kakakmu janji padaku. Di diskon itu kan? Kamu sendiri yang bilang. Hanya sekali ini, tidak akan terulang lagi. Kamu akan merugikan keuntungan perusahaan. Untuk membuat seorang gadis senang? Kamu pikir dia akan mempertimbangkan menderita karena CS yang tidak perlu jadi saya? Ya kak. Perusahaan ini. Bukan perusahaanmu sendiri kan? Ada bagian ayah saya kan? Jadi ketika dia tidak ada, boleh tidak? Kalau saya buat keputusan kecil untuknya? Jiengu, saya bisa pastikan padamu. Dalam keadaan apapun. Untuk membeli kondominium kami. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa telepon ayahmu. Saya bahkan bisa telepon dia kalau kamu tidak. Saya akan minta dia bawa kamu kembali ke A segera. Di sana kamu bisa bersenang-senang sesuka hati. Tidak akan mengganggu saya kalau kamu tidak di sini. Kakak, tidak mungkin. Kamu akan setuju kan? Sedikit pun tidak. Pasti tidak. Kakak tersayang. Kakak manis saya. Persaudaraan kita. Kamu benar-benar melukai hati rapuh saya kali ini. Sangat menyakitkan. Kamu tahu? Kamu tahu itu? Haruskah saya menghadapinya dengan begitu kejam? Lucy Nuo. Apakah benar tidak ada yang memahami kamu? Dan sendirian itu adalah takdir kamu? Halo, Tuan Jin. Ini 200.000 yuan, hitunglah. Coba lihat. Bos, kan kamu sudah membatalkan bonus saya bulan lalu. Karena saya terlambat masuk kerja? Kenapa kamu tidak biarkan saya saja? Dan berhenti menyalahkan saya, oke? Saya tidak menyalahkan kamu. Saya sedang mengajari kamu. Liu Lin, kamu adalah karyawan senior di perusahaan kita. Dan kerja kamu selama ini sangat bagus. Saya sangat menghargai kamu. Saya awalnya mau menjadikan kamu prioritas untuk dikembangkan. Tapi lihatlah keadaan kamu sekarang. Semangat kerja kamu semakin sedikit saja. Apa yang terjadi dengan kamu? Tidak ada apa-apa. Cuma ada masalah kecil di rumah. Saya akan menyelesaikannya. Saya akan menyesuaikan sikap saya. Saya ingat pernah nonton film sekali. Ada sebuah pepatah di dalamnya. Untuk wanita yang sudah tidak bersemangat kerja. Ada 2 cara untuk menyesuaikan diri. Kalau kamu sudah menikah, ceraikan saja sekarang. Kalau kamu masih lajang, cepat cari pacar laki-laki untuk diri kamu. Saya ingat pernah nonton film sekali. Ada sebuah pepatah di dalamnya. Untuk wanita yang sudah tidak bersemangat kerja. Ada 2 cara untuk menyesuaikan diri. Kalau kamu sudah menikah, ceraikan saja sekarang. Kalau kamu masih lajang,
Cepat cari pacar laki-laki untuk diri kamu. Bos, kamu sudah keluar dari topik pembicaraan. Ini saya yang memberitahu kamu. Bagaimana cara mengatasi depresi? Agar kamu bisa meningkatkan kinerja kerja. Kinerja kerja saya tidak ada hubungannya dengan status hubungan saya. Bos, bisa kita lewati saja masalah pribadi? Lihat kamu, emosinya sangat buruk. Saya khawatir dengan Terima kasih atas perhatianmu. Saya mengerti. Saya tahu itu salah saya dan saya tidak akan melakukan lagi. Saya siap bekerja keras. Aku mau balik kerja. Sampai jumpa. pekerjaan dan emosi. Keduanya tidak baik. Orang tua menjengkelkan. Halo, Nyonya bodoh, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? aku sedang bekerja. Ada kabar apa? Sekarang pergi ke kantor penjualan. Bayar uang muka dan selesaikan semua dokumen. Diskon 20%? Apakah kamu yakin? Jangan menipuku seperti terakhir kali. Aku pergi ke sana dengan sia-sia. Dengan nama calon anakku di masa depan. Aku bersumpah padamu. Aku janji kamu akan lebih bahagia daripada sekarang. Setelah pulang dari kantor penjualan. Bagus. Aku akan segera ke sana. Bos, aku keluar untuk urusan bisnis. Ini bukti penerimaan kas kamu. Tolong simpan baik-baik. Terima kasih. Uang muka kamu adalah 365.760 yuan. Tolong transfer sisa pembayarannya ke rekening bank resmi kami. Dalam waktu 3 hari. Nomor rekening ada di halaman terakhir kontrak. Mengerti. Bagaimana cara membayar KPR? Mengenai angka KPR, saya akan ke bank untuk menanyanya secepat mungkin. Jika semuanya berjalan lancar, kamu akan mendapat balasan dalam 15 hari. Tolong biarkan ponselmu menyala. Pihak bank akan menghubungimu. Datanglah dan ambil kunci MU. Segera setelah aplikasi disetujui. Mengerti. Jadi semua dokumen sudah. Terima kasih. Biarkan saya mengantar kamu keluar. Semoga hari MU menyenangkan. Ada yang menelepon. Halo, Sinkuo. Yumin, bisakah kamu bantu saya menemukan Jingu? Jingu? Begini ceritanya. Dia marah sama saya. Saya tahu kamu dekat dengan dia. Dan dia akan menerima saranmu. Jadi bisakah kamu meneleponnya? Tanya di mana dia sekarang. Dan suruh dia pulang ke rumah. Apakah dia akan menuruti perkataanku? Dia akan menuruti apa kata perempuan manapun. Betul sekali. Oke, aku akan cari dia. Siapa itu? Yumin. Kenapa kamu ada di sini? Sinwo menyuruhku datang ke sini. Apa menurutmu aku ingin datang ke sini? Kupikir kamu sedang menyendiri memulihkan luka. Ternyata kamu sedang bersenang-senang di sini. Sangat bersenang-senang. Sangat nyaman. Kenapa harus aku menyiksa diriku sendiri? Aku sedang menikmati hidup. Jadi pangeranku tersayang, kamu tidak memesan layanan pijat khusus kan? Apakah kamu yang menawarkan jasa itu? Jijik sekali. Cepat berpakaian dan ikut aku. Tidak mau sama sekali. Jingu. Dengar ya. Selama Tuan Lu kita masih tinggal di rumah itu. Aku tidak akan pernah menginjakkan kaki ke sana. Pangeran yang tampan, ramah dan baik hati.
Tolong bantu aku ya. Jadi kamu tidak mau mendengarkanku? Baiklah, jika kamu sekali lagi bolos kerja, aku sumpah, aku akan laporin ini ke Sinuo. Tolong jangan. Kakakmu belum menikah dengan kakakku. Tetapi kamu sudah mau menasihatiku seperti dia. Omong kosong. Apa aku sudah menemukan rahasiamu? Untuk kakakku, pria yang seperti burung merak itu. Apa yang kamu sukai dari dia? Ceritakan padaku. Kamu terlalu muda untuk tahu tentang hal ini. Apa kamu bercanda padaku? Aku bahkan 1 tahun lebih tua darimu. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ayo cepat. Cepat, berpakaianlah. Ayo pergi. Tidak. Apakah kamu yakin? Dompetmu ada padaku. Jika kamu tidak pergi bersamaku, aku akan suruh Sinko menangguhkan semua kartu milikmu. Beri itu padaku. Berganti baju lalu pulang. Jangan sekali-kali main-main dengan wanita. Yumin, tolong berikan dompetnya padaku. Aku akan pergi bersamamu sekarang. Berikan saja padaku. Kakakmu sangat cantik. Beginilah caramu menikmati hidup. Pulang. Apakah kamu tahu apa itu menikmati hidup? Ayo pergi. Ini kami datang. Buka pintunya. Kami harus masuk ke dalam. Tidak aku. Pembohong, kau menipu Jong, bukan aku. Apa? Biarkan aku jelaskan. Jadi benar kamu pembohong. Teman-teman, tolong aku. Oke, ayo masuk. Pangeran Jin, masih ingatkan kamu punya rumah di sini? Apakah aku harus ikut? Karena kamu pulang bersama Yumin? Aku dipaksa. Kalau tidak, aku tidak akan kembali. Apa? Mobil siapa ini? Milikku. Mobilmu? Ini bukan mobil yang kamu kendarai beberapa hari yang lalu. Aku membeli yang B baru. Mobil baru? Kenapa? Tidakkah kakakmu tahu alasannya? Kamu tidak peduli padaku. Aku harus pergi ke luar negeri dan pergi keluar untuk hiburan. Jadi siapa yang peduli denganmu sekarang? Bocah? Masuk ke dalam. Kita harus bicara. Apa? B bicara lagi? Lagi-lagi? Jingu, aku sepupumu. Tapi kita dekat seperti saudara kandung. Mari kita jujur malam ini. Dan bicara dengan terus terang. B baiklah, ayo mulai. Katakan yang sebenarnya padaku. Kak, kenapa kamu bertindak begitu tidak ramah? Aku? Jahat? Jangan buat segalanya terlalu rumit. Lihat dunia dengan pandangan yang jernih. Oke, aku dan wanita itu. Kami adalah teman murni. Teman murni? Kamu pikir aku akan percaya itu? Katakan berapa kali kamu bertemu dengannya. Dan berapa lama kamu sudah saling kenal. Aku yakin ada orang yang mau menolong wanita yang tidak dia minati. Untuk dapatkan diskon rumah. Bahkan sampai harus merusak hubungan dengan keluarganya sendiri. Persahabatan yang sungguh murni. Jangan salah paham, Kak. Aku menolongnya. Karena aku sudah berjanji. Akan sangat memalukan jika aku ingkar janji. Itu hal yang harus dilakukan dia. Bukan hal yang dilakukan pria sejati, kan kamu tahu? Baiklah, hatimu memang luas. Aku menghormatimu. Tapi tidak semua orang bisa memperlakukanmu. Sama seperti cara kamu memperlakukan mereka. Apakah kamu tahu betapa rumitnya wanita zaman sekarang? Mungkin dia mendekatimu. Hanya untuk kepentingannya sendiri. Kak, apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua? Kenapa kamu merasa tidak enak tentang dia? Tidak apa-apa, kau ceritakan padaku. Ceritakan saja.
Tidak ada cerita. Tidak ada apapun yang terjadi di antara kita. Kalau begitu itu masalahmu. Kamu tidak mengenalnya, kan? Hanya karena kesan pertama, kan? Kamu langsung menyangkal kualitas moralnya secara keseluruhan. Aku menemukan bahwa pasti ada yang salah dengan ini. Ada yang janggal. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Tidak ada kebenaran yang harus diceritakan. Dan aku tidak menyerangnya. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa baik dan jujur itu boleh. Tapi kalau bersama wanita, lebih baik lebih hati-hati. Tapi Kak, kami tidak salah apa-apa. Aku cuma menawarinya sedikit bantuan. Bantuanmu buat dia nggak masuk akal. Kamu aja hampir gak bisa jelasin. Lalu gimana aku harus jelasin ke Kak J? Satu-satunya penjelasan adalah kamu naksir dia. Aduh Kak, kenapa kamu bersikap nggak ramah gini? Kenapa kamu selalu mikir yang enggak-enggak? Aku? Enggak. Kenapa nggak lihat dunia dengan mata yang bersih? Jangan ribetin. Aku sama cewek itu murni temenan. Murni temenan? Kamu pikir aku percaya? Bilang udah ketemu berapa kali? Udah Kak. Tunggu bentar. Bukannya udah kita omongin tadi? Kita ngulang-ngulang kata sendiri. Gini aja. Kayaknya kamu capek, perlu istirahat. Kita ngobrol lain kali. Dadah, ya. Aduh. Udah aku bilang tadi. Pakai kata-kata yang sama juga. Mungkin lain kali. Aku perlu siapin draft dulu. Halo? Halo Pak Lu. Ada yang perlu disampaikan? Saya mau izin cuti beberapa hari. Buat apa? Urusan Usi lagi sibuk banget. Saya butuh kamu ke sana bantu. Pak Lu, saya tahu. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk minta cuti. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ada urusan keluarga. Aku harus pulang. Ada apa? Nenekku meninggal. Aku harus pulang. Baiklah, kalau begitu aku tidak menahanmu. Maaf ya. Terima kasih, Pak Lu. Aku harus buru-buru ke bandara. Sampai jumpa. Masuk. Pak Lu. Sudah waktunya mengajukan aplikasi kredit baru ke bank. Tolong dicek. Dan tanda tangan jika semuanya sudah benar. Dia beli apartemen juga? Iya, Kukira dia minta diskon 20%. Bagaimana kamu bisa selesaikan deal ini? ini. Ini apa? Jawab pertanyaanku. Maaf, Pak Lu. Ini dari Pak Jin. Pak Jin? Jingu. Iya, Jingu. Deal ini ditutup oleh Jingu. 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 Kak, kok pulangnya cepat sekali? Kemari. Ada yang mau dijelasin? Aku mau tanya. Kak, kenapa nanya-nanya? Apa aku harus lapor ke kamu? Uang itu milik perusahaan. Aku berhak tahu untuk apa uang itu digunakan. Kak, uang itu hak milikku. Aku bisa lakukan apa saja yang aku mau. Kamu sendiri tidak cari uang itu. Ya, benar sih. Tapi itu uang Kak, kita berdua. Aku cuma pakai uang kita sendiri. Bisa dibaca secara santai. Aku tidak bilang kamu tidak boleh pakai. Kalau enggak aku tidak akan kasih ke kamu. Tapi kamu harus pakai dengan benar. Wanita itu, Liulin, membeli apartemen dari perusahaan kami dengan diskon 20%. Kamu membayar diskon tambahan 10% itu, kan? Iya ya. Jadi sekarang kamu yang menafkahi dia? Kakak, Beijing kan aku bicara lagi. Dia dan aku. Aku yang membayar diskon 10% itu. Karena aku sudah berjanji. Ini tidak ada hubungannya dengan seks. Aku tidak peduli dengan janjimu. Tapi siapa yang memberimu hak untuk menghabiskan uang hasil jerih payah keluarga? Membeli barang untuk orang asing? Aku tidak sengaja. Kita sudah sepakat dengan diskon 20%. Tapi kamu berubah pikiran.
Aku tidak punya pilihan lain selain melakukannya dengan cara lain. Jinggu dan kakak, sudah, ini selesai. Dan sekali lagi, aku tidak ingin merusak hubungan kita. Hanya karena masalah diskon 10% ini. Jingu. Dengar ya, kamu punya dua pilihan. Pertama, kita minta uangnya kembali bersama-sama. Kedua, aku yang pergi sendiri. Aku tidak akan izinkan uang keluarga ditipu oleh penyihir itu. Kakak, aku Jinggu. Aku katakan padamu, jika kau pergi meminta uangmu kembali dari dia, selamanya. Apakah kamu yakin? Iya, aku yakin. Hei Oko, hai Oko. Bisa saya bantu? Saya kesini ingin bertemu Tuan Lu. Apakah kamu punya janji temu? Ya, saya ada. Oke, tunggu sebentar. Baiklah. Halo, Nona Yang. Tamu Tuan Lu sudah datang. Halo, Tuan Lu. Silakan masuk. Kita baru saja berbicara di telepon. Terima kasih. Pak Lu, ini kartu nama saya. Anda tahu perusahaan kami, kan? Ya, tentu saja saya tahu. Lus E Property, perusahaan properti terbaik. Berapa omset tahunan Anda? Hampir 5 juta yuan. 5 juta yuan. Baiklah. Saya akan langsung ke intinya. Perusahaan ini menghabiskan 32 juta yuan untuk iklan setiap tahunnya. Berapa banyak bagian yang bisa Anda ambil? Baiklah. Saya tentu ingin memenuhi sebanyak mungkin permintaan Anda. Bagus. Saya berikan apapun yang bisa Anda ambil. Benarkah? Tapi saya punya satu syarat. Silakan. Dia dari perusahaan Anda, kan? Ya, apakah dia datang kepada Anda? Dia adalah perwakilan penjualan yang baik di perusahaan saya. Pecat dia. Datang dan tanda tangani kontrak kami. Segera setelah dia dipecat. Pecat dia? Pak Lu, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Anda tidak bisa melakukannya, kan? Ya, saya bisa dan akan segera melakukannya. Kalau begitu, silakan. Pak Lu, kapan saya harus datang? Saya kosong sampai Selasa depan. Oke, sampai jumpa. Saya akan segera kembali. Sampai jumpa. Apa yang terjadi? Secara strategis, saya seharusnya merasa beruntung. Bisa menyingkirkan si pengintip. Tidak perlu lagi khawatir tentang si tua jorok dan mesum itu. Namun, saya sama sekali tidak senang. Kenapa? Apakah karena saya sudah mengembangkan sindrom Stockholm untuknya? Tidak, itu mustahil. Saya wanita yang secara psikologis jarang baik. Tapi kenapa aku merasa kecewa? Kenapa? Ini cuma ketidakseimbangan psikologis. Karena dia memecatku duluan sebelum aku memecatnya. Semua selesai. Tentu saja. Aku memecatnya tanpa ragu. Reaksinya bagaimana? Nggak ada yang spesial. Cuma sedih. Dia nangis? Nangis? Kayaknya nggak. Cuma sedih aja. Kamu cukup tegas ya. Pasti dong. Masa aku mau pekerjakan orang yang kamu nggak suka? Benarkan, Pak Lu? Tentu saja.
Sudah berapa lama dia kerja sama kamu? Hampir 3 tahun. 3 tahun? Kamu gak ragu-ragu langsung pecat dia. Setelah kerja selama 3 tahun? Kamu kejam banget. Ke karyawan yang sudah lama? Pak Lu, saya takut dia bakal pengaruhi kerja sama kita. Saya cuma fokus pada kepentingan besar. Untuk tanda tangan kontrak. Jadi Pak Lu, gimana? Ramai di lantai bawah. Bilang itu perintahku. Baik, terima kasih Pak Lu. Setelah tanda tangan kontrak, cari orang yang tahu cara kerjanya dengan baik. Dan suruh dia yang ngobrol sama aku lain kali. Jangan muncul lagi di depan aku. Keluar. Oke. Pecat dia tanpa ragu, kejam banget. Salah dia atau enggak sih? Apa aku terlalu keras? Aku kasih kamu kesempatan jelasin. Apa kamu sengaja mendekati Jingu? Kamu lagi bad mood hari ini ya? Kehilangan pekerjaan? Bukannya ini kesempatan untuk introspeksi diri? Aku tidak bisa bilang begitu. Nanti dia tahu aku yang bikin dia dipecat. Kenapa tadi diam saja? Sampai lupa waktu. Mana berani aku ganggu? Apa? Sudah menyerah? Sadar kalau salah ya? Dulu kamu selalu jahat dan sinis padaku. Sekarang merasa bersalah, kan? Jadi mau minta maaf? Bukan minta maaf, tapi terima kasih. Waktu itu aku meneduhimu dari hujan. Jadi aku kesini kasih kesempatan untuk berterima kasih. Aku tidak perlu kesempatan itu. Sudah kubayar untuk berteduh tadi. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang. Sepertinya kamu sudah mahir ya? Mau ke rumahku lagi? Aku serius. Ada yang mau kutanyakan? Kalau begitu aku juga serius. Kenapa harus kujawab? Ini tentang Paman Li. Apa ada hubungan khusus antara kamu dan Paman Li? Kenapa bertanya? Karena kamu sering datang ke toko kue ini dan sangat perhatian dengan kesehatan Paman Li. Ya, ada. Apa? Aku pelanggan tetapnya. Aku serius nanya. Jawab dengan serius juga. Aku juga serius. Kuenya memang enak. Lupakan saja. Kamu ngapain? Lagi bad mood ya? Aku bisa ajak jalan-jalan. Kok tahu? Karena aku tahu kamu baru dipecat. Cuma tebakan. Ya, benar. Aku sama sekali tidak senang. Ayo kita pergi. Ini untukmu. Akan membuatmu merasa lebih baik. Terima kasih. Pernah
Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa sebenarnya kamu cukup perhatian? Baru saja kamu temukan. Kamu tidak jatuh cinta padaku, kan? Tahukah kamu terlalu percaya diri? Biar ku beritahu, kamu bahkan bukan tipeku. Tipe kamu? Kupikir kamu bukan tipe yang ingin menikah. Ada masalah? Kamu mabuk? Ya, kamu mabuk hanya dengan satu bir? Apakah itu mengganggumu? Itu aku. Lalu kenapa kamu berbirnya? Kalau kamu minumnya payah sekali, Agak bertanggung jawab atas suasana hatimu yang buruk. Jadi aku harus membantumu rileks. Tidak apa-apa. kenapa kamu bilang begitu? Maksudmu waktu itu? Lupakan saja. Aku wanita yang dermawan. Biarkan saja begitu. Sudah selesai. Kamu baik-baik saja? Aneh untuk dikatakan. Sekarang kamu terlihat tidak semenjengkelkan biasanya. Lepaskan aku. Tidak sabar ingin dekat denganku? Kamu ini wanita lajang dengan maksud yang jelas. Lepaskan aku. Sekarang siapa yang tampak lebih berniat? Kamulah yang tidak mau melepaskanku. Biar ku beritahu. Pernahkah kamu dengar ini? Wanita yang bertekad kuat. Bisa jadi ibu rumah tangga. Atau playgirl. Atau lajang mulia. Aku tipe yang terakhir. Aku memberitahumu ini. Karena kamu minum bersamaku hari ini. Kamu benar-benar mabuk? Lusin, apa ini? Dibuang? Mungkin aku bisa bikin kamu mengeluarkan kebenaran saat kamu mabuk. Atau aku tidak seharusnya memanfaatkan orang yang sedang dalam kesulitan. Aku tidak melakukan ini untukmu. Ini untuk Paman Li. Apakah namamu Lusinuo? Apakah kamu cabul? Sudah cukup sadar. Oke, langsung ke intinya. Apakah Paman Li adalah ayahmu? Aku ingin tinggal bersama ayah. Aku ingin ayah. Baiklah,
Sinuo. Anak baik, Sinuo. Ayah sudah meninggalkan kita. Jadi ayo kita tinggalkan dia. Mulai sekarang, Ayah. Ibu akan selalu ada untukmu, oke? Sinuo, ingatlah. Pria yang meninggalkan istrinya. Mengerti? ini terbalik. Pasti ini foto dia bersama pacarnya. Aku akan lihat bagaimana kamu berbohong padaku nanti. Bangun. Kenapa badanmu seberat ini? Selalu makan banyak sekali. Kamu harus menurunkan berat badan. Babi seberat ini. Liulin, kamu terlalu baik hati. Terharu dengan cerita yang begitu biasa saja? Lupa apa yang dia lakukan padamu dulu? Kata-kata terkutuk, jahat dan bau itu. Halo, Sinuo, kamu sudah bangun? Hanya pengingat, kamu berangkat pukul 10 pagi di lantai bawah. Jangan sampai ketinggalan. aku mengerti. Turun. Kamu sudah bangun. Apakah kondisimu lebih baik? Apa yang aku katakan tadi malam? Semuanya. Kamu berkata Paman Li adalah... Omong kosong mabuk, kan kamu tahu. Kamu bisa lupakan saja. Lusinuo, apakah kamu merasa lebih baik dengan menyembunyikan segalanya di dalam hati? Apakah kamu mendengarku? Jawab pertanyaanku. Apakah kamu tidak tahu cara bersikap sopan? Lusinuo. Aku seharusnya nggak boleh baik-baik sama kamu. Tidak harus diri sih. Nggak malu. Kamu? Yuli, kamu memang terlalu baik. Buat orang kayak dia. Nggak usah baik-baik. Baik hati malah nggak untung. Jauh-jauh aja darinya. Beneran, jauhin dia. Bangsat banget sih. Jaga diri ya. Aku taruh obat penurun panas di tasmu. Jangan lupa minum tiap hari. Di sana panas banget.
Jangan khawatir. Tapi awasi dia. Kak, kenapa lihat aku? Aku bisa apa? Jangan main game terus-terusan. Luangin waktu di kantor sama Yumin. Lebih serius dikit. Ya kak, main game juga bisa serius. Aku punya hidupku sendiri. Kak, kita nggak satu ranjang. Mending urusin diri masing-masing. Kamu kan pangerannya. Siapa yang berani ikut campur hidupmu? Cuma mau kasih tahu aja. Jaga rumahnya aman. Main game di rumah aja. Jangan keluar main sama preman. Sinuo, jaga diri ya. Dah. Akhirnya ayah kakak pergi. Gaga, Lady Gaga. Stop. Ngapain sih? Ibu kakak masih di sini. Kamu harus tahu Yumin. Aku nggak bisa tinggal di kantor. Kalau dipaksa, aku bisa depresi. Depresi, tahu nggak? Terus gimana? Balik ke kantor. Mulai sekarang kamu nggak kemana-mana. Ini tugasku. Apa? Kok jadi kayak kakakku? Kamu ngebelas setan. Aku nggak tinggal di sini. Ayo. Iya, aku mau tinggal di sini. Cepat. Tolong lepaskan aku ya. Lin, bangun. Ini. Lin, bangun. Minumlah sup ayam. Enak loh. Aku buatkan untukmu. Ini, ayo. Cicipin. Enak banget. Bukan masalah besar, kok. Aku percaya kamu. Aku yakin. Pasti kamu akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Kalau memang tidak ada kerjaan, kita bisa cari pria yang baik. Biarin aja omongan mereka. Orang-orang selalu bilang, lebih baik menikah dengan baik daripada bekerja dengan baik, kan? Mama, kamu kok optimis banget sih? Kenapa kamu bisa begitu positif? Kamu nggak tahu betapa gelisahnya aku mencari pekerjaan. Lin, jangan sedih. Berpikirlah lebih positif. Lihat aku, betapa positifnya aku. Lagi pula, kamu masih punya kerja paruh waktu di toko dessert. Dan aku punya uang pensiun. Nggak perlu khawatir. Mama, itu nggak cukup. Aku mati-matian bayar cicilan rumah, tahu? Udah. Jangan ngomong hal bodoh lagi. Aku percaya pasti selalu ada jalan keluar. Dan di balik awan gelap pasti ada sinar harapan. Lihatlah betapa hebatnya kamu. Cantik. Dan langsing, lupakan saja pekerjaan sialan itu. Kita nggak butuh itu. Ini, lihat. Aku sudah pilihkan beberapa pria untukmu. Di jayuan.com. Para pria ini dari jayuan.com lumayan bagus. Cocok banget buat kamu. Bangun dan lihatlah. Ayo dong, anak baik. Tolong lihat ini. Bu, ibu mulai lagi. Sudah, ya? Sudah. Terima kasih. Pergi minum sup juga. Sup ayam ibu. Jangan lupa lihat-lihat mereka. Aku akan. Segera setelah kamu keluar. Aku akan lihat lagi. Oke, dadah. Masalah besar. Tetap melajang. Aku harus cari kerja. Bayar cicilan rumah. Aku harus cari kerja. Coba jadi seperti biarawati. Bersikap tenang dan damai. Untuk bikin kesal siapapun yang tak mau aku hidup baik. Tolong,
habiskan semuanya? Tidak, cuma seteguk saja. Semuanya? Kami sudah lihat pendidikan dan pengalaman kerjamu. Kamu sangat mendekati yang kami cari. Aku sangat yakin dengan posisi ini. Aku yakin. Aku akan kerja dengan baik. Bolehkah saya tanya beberapa pertanyaan pribadi? Tidak, silakan tanyakan saja. Status hubunganmu adalah belum menikah. Sekarang punya pacar tidak? Bolehkah saya tanya beberapa pertanyaan pribadi? Tidak, silakan tanyakan saja. Status hubunganmu adalah belum menikah. Sekarang punya pacar tidak? Selesai? Kalau begitu, beritahu aku, dari semua anggur yang baru kamu cicipi, mana yang anggur merah kering Donna Sofia? Impor dari Italia? Kamu tahun ini 30 tahun. Sejujurnya, sebagai wanita profesional, kamu sudah tidak muda lagi. Belakangan ini, apakah kamu terlibat dalam hubungan asmara? Atau punya rencana untuk menikah? Yang ini. Salah, yang ini jus plum. Jus plum? Begini keadaannya, kamu dan perusahaan kami akan menandatangani kontrak kerja dan kontrak tambahan yang menyatakan dengan jelas, dalam 5 tahun ke depan, kamu boleh punya hubungan asmara, menikah, tapi tidak boleh punya anak. Sepertinya kamu kurang paham soal wine. Aku jarang minum wine. Hampir tidak pernah. Kalau begitu, kamu tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Kenapa? Begini masalahnya, karena dari perspektif perusahaan kami, melatih karyawan baru menjadi pegawai yang berkualitas membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Yang kami tidak inginkan adalah kamu memutuskan berhenti dan jadi ibu rumah tangga. Bolehkah aku menafsirkan kata-katamu begini? Jika kamu mempekerjakan aku sebagai manajer hubungan masyarakatmu, saat ada pilih berkualitas tinggi, kelas atas, berkelas. Jika mereka mau aku minum, aku harus minum. Jika mereka mau menyentuhku, aku harus membiarkan mereka. Tentu, dan itu tidak bisa ditawar. Ini terkait peristiwa penting dalam hidupmu. Kuharap kamu pikirkan matang-matang sebelum putuskan. Tuhan menciptakan pria dan wanita. Mungkin beginilah seharusnya. Pria bekerja untuk Tuhan. Karena itu, pria menciptakan banyak peradaban. Wanita bekerja untuk pria. Karena itu, pria harus bekerja untuk bekerja bagi Tuhan. Tuhan. Baik buruknya, kamu harus memberiku pekerjaan. Halo, apakah ini Nona Liu? Ya, iya, siapa ini? Ini dari Departemen Kredit Ban. Pengajuan KPR Anda di Shanshui Huayuan telah disetujui. Anda bisa datang untuk tanda tangan dokumen penutupan. Bagus, aku mengerti. Terima kasih. Dah? Untuk apa aku merenung?
Ini salinanmu. Itu saja. Pembayaran jatuh tempo, tanggal 24 setiap bulan. Pasca kamu bayar kamu, jika pembayaran bulanan terlambat, karena alasan pribadi kamu, itu bisa berpengaruh ke kreditmu. Begitu? Terima kasih. Sama-sama. Selamat tinggal. Pak, Anda meminta saya menemui Anda? Saya ingin bersaksimu. Kemari sini, biar saya lihat. Pak, jangan berpura-pura peduli dengan saya. Untuk rating Anda, saya sudah bekerja sangat keras. Saya sangat berdedikasi. Katakan saja, apa yang Anda butuhkan dari saya? Ayo duduk. Baiklah. Stasiun TV kami akan membuat program baru. Para pemimpin utama stasiun sudah berdiskusi dengan saya dan memutuskan untuk meminta kamu menjadi pembawa acaranya. Apakah kamu tertarik? Saya? Baiklah. Aku memang cukup bagus dalam menjadi pembawa acara Match. Baik untuk beberapa episode yang dibawa dari kamu. Tidak buruk. Jadi maksudmu, Anhua akan menggantikan saya? Itu sesuatu yang masih saya pertimbangkan. Saya perlu memikirkan hal ini. Jujur saja, tolong jangan marah. Silakan, katakan apa yang kamu pikirkan. Mengenai program The Perfect Match. Dari awal sampai kondisi sekarang. Selama ini, saya sudah melakukan begitu banyak usaha dalamnya. Semua orang tahu itu. Sekarang program ini sudah populer. Kamu meminta saya untuk pindah posisi. Sejujurnya, saya tidak mau. Bukankah sudah jelas bahwa semua usahaku? Oke, tenang saja. Sejujurnya, ini semua karena popularitasmu saat ini. Popularitasmu sedang melonjak. Dengan kamu sebagai pembawa acaranya, perikat program baru akan meningkat dengan cepat. Singkatnya, 2 kata. Situasi keseluruhan. Apakah kamu memberitahuku atas nama stasiun TV? Atau kamu sedang mendiskusikan masalah ini denganku? Tentu saja aku sedang mendiskusikannya denganmu. Untuk berganti posisi. Pen neon SN ANSE NYS NE Eoninensenser. Bagus. Kamu tahu apa yang kupikirkan. Aku tidak tertarik mengambil alih program baru ini. Aku juga tidak tahu prospek program ini. Aku hanya tidak mau membahayakan karirku. Baiklah. Mari kita tidak bahas ini sekarang, oke? Mari kita sisihkan perbedaan kita. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Akan ada pesta amal malam ini. Mereka sudah mengirim undangan ke kita. Bagaimana jika kamu hadir mewakili program kita? Kita tidak bisa selalu melakukan apa yang kita sukai. Aku akan pergi bersiap-siap. Anhua, apa yang kamu lakukan? Nyonya Su, outfit mana yang akan kamu pakai untuk episode ini? Aku akan siapkan untukmu. Taruh di sana, aku akan pilih nanti. Aku benar-benar tidak berani merepotkanmu sekarang. Nyonya Su, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku adalah asistenmu. Semua ini masih dalam tanggung jawabku. Bagaimana bisa kamu sebut ini merepotkan? Jangan rendah hati. Aku pernah menonton episode-episode yang kamu host. Kamu sangat percaya diri. Sangat karismatik, jauh lebih baik daripada aku. Jangan menggoda saya. Bagaimana saya bisa dibandingkan denganmu? Bukankah ini semua berkatmu? Jangan terlalu sopan. Itu semua berkat kemampuanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Teruslah bekerja keras. Aku akan berusaha pensiun lebih awal. Untuk memberimu posisiku. Nyonya Su, berhentilah bercanda. Aku tidak berani mengambil alih posisi MU. Kamu begitu percaya diri sampai aku benar-benar tak bisa menandingi. Aku masih harus banyak belajar. Saat ini, aku hanya bisa belajar darimu. Tolong beri aku petunjuk. Baiklah, nanti ikut aku ke pesta. Pulang dulu. Cari pakaian yang bagus. Oke. Semua ada di sini. Kalau mau renovasi, harus tanda tangan perjanjian renovasi dengan kami. Tapi struktur apartemen tak boleh diubah. Dan renovasi dilarang di akhir pekan. Aku paham. Aku belum renovasi sekarang. Aku suka desain yang sekarang. Bagus, semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Sini. Sambut CEO Amethyst Spring Corporation. Ibu Changsa. Sambut pembawa acara terkenal Suyu. Dari televisi CG. Suyu. Suyu, aku cinta kamu.
Suyu. 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 Cantik sekali Suyu. 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 Lihat saja berapa lama lagi kamu bisa menikmati ini. Tunggu saja malu-maluin. Suyu, Suyu, Suyu. Aku dukung kamu, Suyu. 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 Lihat ke sini. Berhenti foto. Berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Anhua, cepat, ikut aku ganti baju. Suyu, cepat. Halo, Lama banget angkat teleponnya. aku harap. Aku butuh seseorang untuk melakukannya. Aku tak bisa bercinta dengan ibuku. Jam segini, seharusnya kamu menghabiskan waktu intim dengan suamimu. Kok malah nelpon aku? Aku baru turun pesawat. Langsung kepikiran kamu, teman yang baik kan aku. Ayo ketemuan besok. Termasuk Superstar Su. Aku punya hadiah untuk kalian berdua yang dibuat di Hong Kong. Oke, buatan Hong Kong. Sampai jumpa besok, Ci. Oke, dadah. Kamu ganti karakter cepat banget. Kamu nggak mau. Tahan aku di rumah terus, kan? Aku baru aja nikah sama kamu. Butuh waktu buat aku terbiasa jadi istri. Aku nggak melawan kamu. Aku dukung kamu punya teman. Hati-hati nyetir. SMS? Musim semi udah lewat, hari ini sangat. Aku khawatir kamu tahan nggak? Gelombang panasnya. Aku nunggu musim dingin. Dan bunga-bunga mekar lagi di musim semi. Taruh. Musim semi ada di hatiku, rasakan dengan hatimu. Siapa ini? Nggak tahu. Cek ada nama nggak? Nomor nggak dikenal. Ada yang salah kirim. Salah kirim? Tulisannya kayak sombong banget. Kedengerannya genit. Nggak genit kok. Jelas-jelas download dari internet. Anak seni lagi coba ungkapin perasaan. Tapi salah orang. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Jelas-jelas salah kirim ke aku. Kamu paranoid. Kamu harus ingat. Gak boleh ngomong sama orang asing. Nanti aku pukul lo. Aku lagi nyetir. Baiklah. Istriku pinter dan cantik. Nggak berani. Aku tahu, kamu nggak terima hal yang nggak kamu suka. Baguslah kamu tahu. Sayang. Selamat datang kembali si Ayeng. Buatan Hong Kong. Ini nggak asli ya? Asli banget. Nanti aku buka pas sampai rumah. Bagaimana bulan madumu? Kenapa pulang lebih awal? Bulan madu kurang romantis. Aku cepat bosan. Sepertinya ada masalah. Tidak ada masalah. Suamiku fokusnya bukan bersenang-senang. Hari pertama, dia bilang kita akan ke tempat bernama Ocean Park. Tapi hari kedua rencananya berubah. Tahu dia ngapain? Ikut rapat bisnis dengan klien di Hong Kong. Dan tinggalkan aku sendirian di hotel. Aku kesal dan bosan banget.
Aku tonton banyak drama TV kanton di kamar hotel. Tak paham satu kata pun. Kalau tak pulang, aku bisa gila. Aku kasih tahu, suamimu tidak buruk. Bisa diandalkan, kan? Kamu benar. Kupikir, pernikahan kilatmu berjalan baik. Aku agak iri padanya. Kenapa iri padaku? Setiap keluarga punya masalah sendiri. Dulu orang bilang padaku, menikah itu seperti masuk ke kuburanmu. Aku tak percaya. Sekarang aku merasakannya. Tahukah kamu, aku harus minta izin suamiku untuk ketemu kalian. Kalau dia tak setuju, aku tak bisa datang. Kalau terus hidup seperti ini, aku akan depresi dalam setahun. Nanti, kalian harus selamatkan aku. Kalian dengar ini? Seseorang menyesal. Awalnya sudah kuperingatkan. Nikah kilat sangat berbahaya. Kenapa tak doakan yang baik? Bukankah kalian keluargaku? Aku pasti keluargamu. Ku kasih tahu. Setelah dengar pengalamanku, suami akan balik lagi. Tinggal terpuruk saja. Kedengarannya, ada hal buruk lagi yang menimpamu ya? Lebih dari itu. Teman-teman, saya kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan bukan hal buruk kok. Manfaatkan waktu ini untuk istirahat. Aku tidak seperti kamu, ibu rumah tangga dengan suami yang kaya. Aku harus menafkahi ibuku. Cicilan hipotek bulanan 8.134 yuan. Ditambah lagi biaya hidup bulanan 1.500 yuan. Kalau gaji bulanku kurang dari 12.000 yuan, aku harus hidup dengan meminjam uang. Selain itu, aku tidak bisa kehilangan uang, tidak bisa kena celaka saat jalan, tidak bisa punya anak, tidak bisa sakit, tidak bisa kebar, tidak bisa memberi uang hadiah. Ini adalah biaya minimal bagiku untuk tinggal di kota ini. Dulu, gajiku cuma cukup buat bertahan hidup. Sekarang aku kehilangan pekerjaan. Setengah dari pendapatan bulanku hilang. Aku tidak tahu bagaimana bisa melanjutkan hidup ini. Aku benar-benar menyesali membeli kondominium itu. Apa kamu bilang ini? Karena kupon diskon 10% yang kuberikan padamu? Tidak ada hubungannya denganmu. Ini salahku, aku yang terlalu impulsif. Akhirnya aku sadar bahwa impulsif adalah iblis. Saat itu, aku pasti kesurupan. Orang yang tidak berencana masa depan pastinya akan mendapat masalah nantinya. Aku sudah bilang padamu, kamu harus berhati-hati saat membeli kondominium. Tapi kamu tidak benarkan. Membeli kondominium seharga 2 juta yuan dengan uang muka 300.000 yuan pasti akan membuatmu stres berat. Tapi kan kalau ada tekanan, ada juga motivasi. Jalan memang berliku, tapi masa depan tetap cerah. Aku percaya padamu. Tidak ada yang cerah. Sekarang satu-satunya pilihan saya adalah menjual diri untuk melunasi utang. Itu sah-sah saja. Ini jalan pintas loh. Aku jual diri padamu. Aku akan beli kamu. Suamiku kan kaya. Bisakah kalian berdua mengurangi kegembiraannya? Tidak bisakah kau lihat aku lagi bad mood? Tidak bisakah kau lebih berempati? Jangan terlalu pesimis. Keadaanmu tak separah itu. Kau pasti akan dapat kerja. Pelangi selalu datang setelah badai. Di balik awan gelap selalu ada cahaya. Ini adalah ujian hidup. Kuatkan dirimu, hadapi ini dan kau akan menang. Kalahkan takdir, kau yang akan berkuasa. Aku akhirnya mengerti sesuatu. Orang-orang sukses. Sukses pasti ada alasannya. Aku akhirnya paham kenapa kalian berdua lebih sukses dariku. Kalian berdua punya tekad kuat, daya tahan yang hebat. Ajarilah aku sedikit. Jangan suruh aku ajarimu cara berkelahi. Aku sendiri bingung harus berbuat apa. Ada apa? Penggantinya sudah ambil alih pekerjaanmu? Dia tidak ambil alih. Pimpinan stasiun kami mempercayakanku dengan program TV lain. Aku tidak mau pergi. Di organisasi yang ringkas itu, kau bisa ambil keputusan. Keren. Dan tekanan emosi yang ekstrim. Jangan stres. Bukankah sudah kubilang? Terima saja pria tampan yang antarkan sup untukmu. Kan? Dia tidak hanya selesaikan masalah hubunganmu, masalah emosional pun teratasi. Bukankah itu bagus? Dia bukan CEO. Dia cuma manajer di departemen periklanan. Bersama orang seperti itu, terlalu rendah untukku. Kau terlalu realistis. Jangan remehkan orang yang seperti dia. Sumber dayanya bisa digabung dengan milikmu. Dengan begitu, kalian bisa jadi sekutu kuat. Menurutmu, aku harus pertimbangkan? Tentu saja.
Oke, aku akan beri dia kesempatan. Tak jual impian tak. Kau jual diri untuk harta dan nama. Kita akan bekerja keras dan maju bersama-sama. Kalian berdua gila ya? Mulai sekarang, aku harus mengurangi kontak dengan kalian berdua. Nanti aku jadi ikut-ikutan rusak. Bercanda kok. Ini. Halo, Pak. Suyu, kamu di mana? Aku lagi makan siang sama teman-teman. Segera kembali ke kantor. LK. Kenapa? Ada apa? Sekarang juga. Jangan ditunda. Barusan ada apa? Silakan makan, aku harus pergi dulu. Selesaikan dulu makannya. Jangan buru-buru. Bosku, belum pernah seserius ini sama aku sebelumnya. Mungkin. Ambil barang-barangmu. Oke. Terima kasih, sayang. Aku pergi dulu. Dia kenapa sih? Kita terlalu biasa untuk ikut campur urusan selebriti. Iya, dia kan orang penting. Jelaskan ini. Samsung. Aku tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku korban. Siapa sangka lemari bajuku bisa rusak? Siapa yang percaya? Semua outfit untuk acara karpet merah sudah dipilih dengan hati-hati. Terus, kenapa kamu tidak periksa sendiri? Jangan salahkan orang lain kalau dibilang sengaja. Pak, aku sudah bekerja untuk Bapak sekitar 3-4 tahun. Masa Bapak tidak tahu aku orang seperti apa? Jelas-jelas ada orang yang mau menjebak aku. Aku akan laporkan ke polisi. Aku akan gugat situs web ini. Masalahnya bukan siapa yang mau kamu gugat. Tapi kamu harus beri penjelasan yang masuk akal. Kepada aku, para pemimpin, dan penontonmu. Aku bisa jelaskan apa? Ada masalah dengan gaunku. Aku juga dirugikan. Kenapa Bapak tidak percaya aku? Ini bukan soal percaya atau tidak. Suyu, kamu mewakili stasiun TV kita. Ketika hal ini terjadi, orang-orang mulai mempertanyakan karakter Anda. Ini adalah komunikasi negatif pada stasiun kami. Anda mengerti? Bagaimana saya bisa memberikan dampak negatif pada stasiun TV kami? Apa yang salah dengan karakter saya? Oke, cukup. Lebih baik Anda pikirkan cara menjelaskan ini kepada tim investigasi. Tim investigasi? Apa ini benar-benar perlu? Anda telah menyebabkan dampak negatif yang begitu besar pada stasiun TV kami. Bagaimana mungkin Anda tidak diselidiki? Anhua. Nona Su. Bukankah Anda yang menyiapkan gaun saya? Kenapa bisa ada masalah? Apakah Anda memeriksanya dengan teliti? Nona Su. Gaun itu masih utuh saat saya berikan kepada Anda. Saya pasti memeriksanya. Baiklah. Ikut saya untuk menjelaskan kepada tim investigasi. Ayo, Nona Su. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Begitu ada masalah. Saya benar-benar memeriksa gaun itu. Memang benar gaun itu baik-baik saja saat saya berikan kepada Anda. Sebelum investigasi selesai, Anda ditemukan dan tidak diizinkan tampil di program. Pemberitahuan titik akan diadakan di dalam stasiun. Pulang dan introspeksi diri. Dalam waktu seminggu, serahkan permintaan maaf tertulis yang mendalam. Saya tidak melakukan apa-apa. Itu berita palsu. Saya tidak punya alasan untuk meminta maaf. Suyu, kami berbicara dengan Anda atas nama stasiun TV. Perhatikan sikap Anda. Pak, saya juga dirugikan. Tidakkah Anda mengerti perasaan saya? Bagaimanapun kejadiannya, pada titik ini, Anda telah membawa dampak negatif yang begitu besar pada stasiun TV. Dampak negatifnya tidak terbantahkan. Jika itu pendapat Anda, saya tidak punya lagi yang bisa dikatakan. Baik, pulanglah. Jangan datang bekerja kecuali diberitahu. Xu Feng, Siapa itu? sayang, gak kenalin suara aku? We will chat? Kenapa kamu nelpon aku? Aku cuma mau tanya, kapan musim semi berikutnya? Kembali ke aku? Kamu yang kirim pesan itu ke aku? Kamu sekarang kejam banget. Sampai hapus nomor aku. Sayang, Oke, gak apa-apa. Aku lakuin apa aja yang menguntungkan.
Kita bahas ini di kantor besok. Siapa itu? Kak klien. Sayang, aku mau minta tolong. Salah satu teman dekat aku baru kehilangan kerja. Aku mau bantu dia cari kerjaan baru di perusahaan besar dengan benefit bagus. Bisa bantu aku? Aku tanya teman-teman besok. Aku rekomendasiin dia ke yang lagi buka lowongan. Makasih, sayang. Ayo tidur. Selamat malam, sayang. Sayang, jangan lupa. Kamu kenapa? Aku baik-baik aja. Tidur aja. Lalu lihat, ini tanah untuk kolam renang. Dan yang ini, untuk lapangan golf. Dan yang ini, tanah yang baru kita kembangkan. Tim engineer kita udah hitung dengan teliti. Dari sini, lurus terus. Sekitar 1240 meter sampai ke air. Kalau kita bangun tiap lantai setinggi 3 meter. Lantai 8 ke atas. Akan punya pemandangan seluruh permukaan air. Pas resort pantainya selesai. Ini lokasi yang bagus banget. Datang ke sini pas pensiun. Jalan-jalan di kebun kelapa siang hari. Renang-renang sore hari. Jalan-jalan di pantai pada malam hari. Betapa menyenangkannya. Jadi apakah kamu akan menyetujui ini? Ya, mulai konstruksi sesuai rencana. Akan saya lakukan. Tuan Lu, konferensi pers sudah siap. Apakah kamu ingin pergi ke sana sekarang? Tentu, ayo pergi. Ya, tolong bagikan. Tuan Lu, bisakah kamu jawab beberapa pertanyaan? Tuan Lu. Ini Mas Dal. Oke. Silakan lewat sini. Semuanya, silakan lewat sini. Ini saya. Oke. Silakan, ayo pergi. Zhufeng, Sinuo, di mana kamu? saya di Intercontinental Lucy. Untuk konferensi pers, ada apa? Bisakah kamu bantu saya? Saya dengar perusahaanmu sedang merekrut karyawan baru. Apakah masih ada posisi yang kosong? Saya ingin merekomendasikan temanku. Itu mudah. Apa posisi terakhirnya? Saya tidak tahu detailnya. Dia temannya Yang. Jika kamu masih punya posisi kosong, simpan satu untuknya. Jika tidak ada posisi kosong, tidak apa-apa. Tuan Lu, semua wartawan sudah datang. Kita bisa memulainya. Zhufeng, saya sedang ada urusan. Bagaimana kalau begini? Kamu temui manajer HR. Mereka bawa saya di sana. Mereka akan mengatur semuanya. Oke? Terima kasih sebelumnya. Saya akan bantu urusmu. Oke. Huan, Saya sudah tahu. Kamu akan meneleponku seperti ini. Kamu gugup. Mengapa? Aku tidak punya alasan untuk gugup. Ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menatapku? Lihat aku. Ini tempat umum. Kamu mau apa? Terus kenapa? Dulu kita biasa cium dan pelukan. Di banyak tempat umum. Kamu lebih antusias daripada aku, kan?
Shu Feng, aku akan tanya lagi. Apa kamu masih mencintaiku? Ding Huan, percakapan ini tidak ada artinya. Lihat, aku sudah menikah. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Orang bilang cinta itu kebiasaan. Kita sudah bersama selama lebih dari 6 tahun. Kamu pasti sudah terbiasa denganku, kan? Ya katakan, kebiasaan 6 tahun itu sudah diubah oleh keacuhan 6 bulan. Waktu kita berpisah bukan keacuhan. Itu jeda dari orang yang dicintai. Aku memikirkanmu terus-menerus. Aku merindukanmu siang malam bahkan dalam mimpi. Shu Feng, aku sudah menunggu kamu kembali padaku. Kamu tahu? Huan, kita sudah dewasa. Aku bukan Shu Feng yang dulu lagi. Yang dulu dekat denganmu. Huan, semua perasaan, gairah, dan cinta di antara kita sudah lewat. Sekarang aku hanya seorang pria menikah biasa. Jangan bicarakan ini lagi denganku. Tidak ada artinya. Ini berarti sesuatu. Ini tidak adil. Tidak adil hubungan 6 tahun kita. Mudah digantikan oleh seorang wanita yang baru kamu kenal beberapa bulan lalu. Bagaimana itu adil bagiku? Aku tidak akan menerima itu. Jadi aku kembali. Kamu yang memberi. Kamu yang meninggalkanku, jangan salahkan orang lain. Kenapa aku menyerah dengan sukarela? Bukankah karena kamu tidak bisa memutuskan bahwa aku tak punya pilihan? Huan, selama hubungan kita, kau selalu menyalahkanku. Saat bersamamu, aku merasa sesak, tahu? Makanya, aku menunda-nunda. Oke. Shu Feng, aku tahu kau marah padaku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar sadar kesalahanku. Shu Feng, Kalau kau sadar salah, biarkan saja. Sekarang aku sudah menikah. Pernikahan itu jalan satu arah. tak bisa kembali. Tapi kau tak cinta istrimu. Jangan kau bantah. Aku cintai dia. Meski kini belum. Aku akan mencintainya nanti. Shu Feng, kau menyiksa dirimu sendiri. Dan menyiksaku. Bisakah kau minta dia pergi? Kita bisa mulai lagi. Tak mungkin. Aku tak akan lakukan. Dengarkan baik-baik. Pernikahan bukan cuma soal cinta, tapi juga tanggung jawab dan nurani. Aku sudah ambil langkah ini dengan Yang Yang. Aku tak akan menyakitinya. Apapun alasan kita putus, hasilnya tak bisa diubah. Ada pepatah, tak berdaya bunga yang layu dan gugur. Meski terdengar menyedihkan, agak indah juga. Mari kubur penyesalan ini dalam hati, dan terima kenyataan. Aku tak ada lagi yang mau dikatakan. Karena kau butuh bantuanku. Aku dengan senang akan membantumu. Tapi soal cinta, tolong jangan dibahas lagi. Ini keputusan terakhirmu? Ya, Baiklah, jangan salahkan aku nanti. Ding Huan, apa yang kau rencanakan? Kenapa kau begitu gugup? Jangan khawatir. Aku tak akan sakiti si cantikmu. Shu Feng, Halo Lu. Ada sesuatu terjadi. Will Chat. Dia datang ke kantorku hari ini. dia benar-benar cari kamu? Ya, Gimana rasanya nyalain api cinta lama? Menyesal nikah cepat-cepat? kenapa aku merasa kamu malah senang lihat aku susah? Kamu parno banget. Kalau aku mau senang-senang, aku bakal sembunyiin. Biar kamu gak sakit hati. Kamu jahat banget. Keadaanku sekarang udah tegang. Aku juga mikir. Badai bakal cepat datang ke kamu.
Jadi, udah siap? Jas hujan, payung, sepatu bot. Aku tahu ngobrol sama kamu percuma. Dunia ini kejam. Sekarang baru tahu mengeluh. Ini gak ada yang bisa bantu. Semua tergantung penilaianmu sendiri. Aku mau bantu tapi gak bisa. Itu. Pilihanmu sendiri kan? Masa mau aku ambil satu? Sudah kuduga. Bodoh banget aku nelpon kamu. Udah deh, gak usah dijahilin. Bilang aja kalau butuh bantuan. Bagus. Akhirnya bicara kayak orang normal. Nah, konferensi persmu gimana? Lancar banget. Baguslah. Oke, aku harus pergi. Mayuan, siap? Mobil sudah siap. Oke, aku turun. Ganteng, gak bosan minum sendirian? Aku temenin ya. Hmm? 36, 24, 34. Sayang banget, terlalu desperate. Sekarang kan, bukannya cowok suka cewek yang aktif? Ini. Ayo kita minum. Ini. Apa yang kamu pikirkan? Pak, Seperti biasa. Kasih ini ke dia, terima kasih. baik. Tapi akhir-akhir ini, orang yang gigih dan sabar seperti kamu sangat jarang. Boleh aku tanya karena penasaran? Apa yang kamu mau dapatkan dari ini? Haruskah aku menginginkan sesuatu? Dari segalanya? Mau makan apa nanti? Kamu yang putuskan. Gimana kalau udang karang? Aku tahu tempat yang bagus. Udang karang? Sinwo, aku perlu bicara denganmu. Masih ada yang perlu dibicarakan antara kita? Kamu siapa sih? Bukannya seharusnya yang datang duluan yang dilayani? Permisi.
Kamu, pergi. Apa? Kamu nggak paham ya? Mau bilang apa? Aku tahu. Kamu sudah menonton penampilanku. Jangan sok-sokan. Aku cuma lagi bosan. Dan cari tempat buat ngabisin waktu. Sudah 8 tahun. Di grup manapun aku kerja, kamu selalu datang dan nonton aku tampil. Semuanya cuma buat ngabisin waktu. Bisa nggak sekalian ketemu cewek-cewek? Aku nggak berhak tanya urusanmu. Kalau kamu nggak mau cerita, aku nggak bakal tahu. Tapi, kalau aku nggak bilang hari ini, aku mungkin nggak ada kesempatan lagi. Mau bilang apa? Nggak ada. Sinwo, jangan pergi. Sudah. Aku sudah move on. Aku cuma kasihan. Aku nggak mau lihat kamu hidup susah. Kamu sudah benar-benar melupakan semuanya? Sudah melupakan atau belum? Aku hanya berharap kamu bisa hidup bahagia. Ini yang mau kamu katakan? Kamu pikir aku bisa hidup bahagia? Aku tidak pernah berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin mengatakan, maafkan aku dan terima kasih. Sebelas.